Untuk hari ini saya akan menjelaskan ya step by step bagaimana cara mengkonfigurasi Mikrotik pada VirtualBox ya. Sebenarnya saya rencanakan minggu sebelumnya untuk menjelaskan bagaimana konfigurasi Mikrotik di VirtualBox, namun kemarin ada rapat mendadak, jadi kita tunda dan bisanya hari ini. Oke, saya langsung saja. Ya. Untuk skema studi kasus yang akan kita praktikkan hari ini, ya, skema ini sudah saya upload di kelas daring juga. Jadi Mikrotik yang ada di tengah ini, simbol Mikrotik, anggap saja sebagai router. Nanti kita butuh tiga interface ya, 3 port. Satu port yang akan terhubung ke jaringan internet. Dalam hal ini nanti waktu praktik jaringan internetnya menggunakan HP melalui tethering hotspot. Tethering hotspot terkoneksi ke wireless yang ada di laptop itu sebagai koneksi internet. Nanti kita set sebagai DHCP client. Setelah itu, 2 port lainnya yaitu port Ether 2, di sini Ether 2-nya akan terhubung ke komputer admin, komputer kita atau laptop kita yang kita pakai, dan Ether ketiga, sorry ini Ether 3 ya, bukan Ether 2. Ether ketiga nanti akan terhubung ke klien. Nah, kliennya bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Bisa melalui jaringan hotspot dan seterusnya. Jadi seperti ini skema yang akan kita praktikkan. Sekali lagi dari tetheringan hotspot smartphone terkoneksi ke laptop melalui wireless, kemudian Mikrotiknya kita install di VirtualBox, dapat diakses oleh komputer kita sebagai admin dan dapat dites, diuji nanti menggunakan komputer klien. Nah, seperti apa step by step-nya? Langkah pertama, pastikan wireless laptop kita, dalam hal ini adalah laptop yang kita pakai, ya, terhubung ke jaringan internet, bisa melalui tethering hotspot, ya, ini seperti ini, bisa melalui tethering hotspot, connect ke laptop, ya. Pastikan internetnya bisa mengakses laptopnya. Cara koneksinya saya tidak perlu jelaskan secara detail, seperti biasa, tinggal connect. Ya. Setelah wireless dari laptop kita terkoneksi ke jaringan internet melalui tethering HP, langkah keduanya adalah membuat virtual interface. Karena kita menggunakan VirtualBox, maka virtual interface-nya nanti akan namanya akan menjadi VirtualBox Host Only Network. Nah, kita butuh dua buah virtual interface yang seperti ini, yang saya lingkar merah. Jadi sesuai dengan skema tadi, skema ini, ada 2 yang kita butuhkan untuk virtual interface-nya, Host Only Adapter 1 dan Host Only Adapter 2. Kalau yang ke atas ini menggunakan wireless. Yang ke laptop admin dan laptop client ini menggunakan virtual adapter. Virtual adapter seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Saya langsung saja. Jadi langkah pertama tadi, ya, koneksi ke tetheringan hotspot. Dalam hal ini laptop saya nanti atau laptop yang dipakai untuk praktik, pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet melalui tethering hotspot. Setelah itu, langkah keduanya adalah membuat virtual adapter. Bagaimana caranya?
Di bagian bawah yang ini, di wireless, diklik kanan, kemudian open network and internet setting, akan muncul seperti ini. Klik change adapter, nah, akan muncul seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini, saat ini laptop saya atau laptop yang dipakai nanti mungkin akan muncul beda-beda. Untuk kondisi saat ini, saya memiliki satu VirtualBook host only network. Kita butuh dua. Jadi kita harus buat satu lagi VirtualBook host only networknya. Caranya bagaimana? Caranya silakan buka VirtualBook. Ya, dibuka. Setelah dibuka, kemudian ini saya perkecil biar kelihatan. Ya. Ini VirtualBook-nya. Setelah kebuka VirtualBook, kemudian pilih menu file, kemudian pilih host network manager, atau bisa menekan Ctrl W. Nah, di sini ada satu VirtualBook host only Ethernet adapter sesuai dengan yang ada di sini. Untuk menambah, silakan klik tanda plus. Kalau muncul pesan ya atau tidak, klik aja ya. Tunggu beberapa saat. Jika berhasil, maka di sini akan ada dua VirtualBook host only. Untuk ID-nya bebas, mau 4, mau 5, mau 1, mau 2, bebas. Yang penting VirtualBook host only. Nah, begitu di sini berhasil dibuat, ya. Kemudian kita klik close. Ya, pastikan ya, di sini terdapat dua virtual host only. Tadi hanya wireless LAN dan VirtualBook host only. Sekarang sudah ada tambahan satu lagi, VirtualBook host only network, dan 5, dan VirtualBook host only 4. Nah, ini bisa di rename biar enggak. Di rename boleh menjadi satu, silahkan, enggak masalah. Ya. VirtualBook host only network adapter. Nah, jadi 1 dan 4. Ya. Atau mau di rename silahkan nanti rename sendiri. Nah, ini tahap kedua, membuat virtual host only network 1 dan 4 serta wireless LAN. Nah, ketiganya ini nanti akan kita hubungkan sesuai dengan skema seperti ini. Nah, ini ya skemanya. Yang wireless LAN akan terhubung ke HP melalui tetheringan hotspot. Kemudian VirtualBook host only 1 yang ini akan terhubung ke komputer admin. Dan VirtualBook host only 2 ini kita rename aja biar enggak bingung. Oh, sudah dipakai jadi enggak bisa di rename. Enggak apa-apa. Yang keempat ini akan menuju ke klien. Nah, kita sudah punya 3 interface sesuai dengan skema. Saya ulang, wireless LAN akan terhubung ke jaringan hotspot. Kemudian network 1 akan terhubung ke komputer admin. Dan network yang keempat atau VirtualBook host only network keempat ini akan terhubung ke klien. Nah, setelah kita memiliki ketiga interface ini, baru kita masuk ke step yang ketiga. Step kedua sudah. Step ketiganya adalah kita harus install MikroTik. Di mana kita install MikroTik? Di VirtualBox. Jadi silahkan buka VirtualBox-nya. Ya. Saya perbesar. Ya. Kemudian ini saya hapus dulu. Biar tidak bingung. Nah, buat baru. Klik new, kemudian kasih nama MikroTik, di next,
Ini besar memorinya, biarkan aja 64 MB atau mau dinaikkan menjadi 512, silahkan. Di next, buat virtual hard disk, ya, create a new virtual hard disk. Di next, gunakan yang VDI, Virtual Book Disk Image. Di next, gunakan yang dinamik. Next, kasih nama mikrotik, biarkan aja memorinya adalah 2 GB. Di create. Nah, kita sudah punya satu komputer mikrotik. Dan satu lagi, saya sudah siapkan komputer Windows sebagai klien. Kita fokus dulu ke mikrotiknya. Setelah kita buat komputernya, kita atur sesuai dengan skema. Klik setting. Sebelum diinstal, klik dulu setting. Ya, akan muncul seperti ini. Nah, sesuai dengan skema tadi, sesuai dengan skema ini mikrotiknya menggunakan 3 interface. Ether 1 sebagai bridge, Ether 2 sebagai host only adapter, Ether 3-nya sebagai host only adapter 2. Maka di sini kita harus setting. Nah, di bagian network kita butuh 3 adapter. Adapter pertama, adapter keduanya kita enable, adapter ketiganya kita enable. Adapter 1 ya, jenisnya adalah bridge adapter. Jadi di sini kita ubah menjadi bridge adapter. Kemudian namanya arahkan dia ke wireless kita. Nama wireless saya adalah Intel Dual Band Wireless AC. Jadi dia mengarah ke wireless yang ke sini. Ini. Jadi adapter 1 mengarahnya ke wireless LAN, WLAN. Namanya adalah Intel Dual Band Wireless AC. Adapter 2-nya kita enable, kemudian sesuai dengan skema dia sebagai host only adapter. Berarti sebentar. Nah, adapter 2-nya ubah menjadi host only adapter. Mengarahnya ke mana? Dia mengarahnya ke adapter 4. Berarti yang ini, adapter 4-nya. Biar tidak bingung, ini kita ganti lagi menjadi adapter 5 ya. Biar sesuai dengan ya. Sekali lagi, untuk adapter 2 mengarahnya ke adapter 4 yang ini, VirtualBook Host Only Network 4. Ya. Dan adapter 3-nya sesuai dengan skema, dia juga sebagai host only. Berarti ini kita rubah menjadi host only adapter menuju ke adapter 5. Kalau adapter 2-nya menuju ke adapter 4, ini hashtag 4. Kalau adapter 3-nya ke hashtag 5. Jadi beda. Saya ulang. Ya, WLAN-nya menuju ke wireless, adapter 1-nya menuju ke wireless, adapter 2-nya host only ke VirtualBook 4, adapter 3-nya host only juga ke VirtualBook host only adapter 5. Itu yang perlu diatur 3 interface ini. Jika sudah, baru kita mulai install mikrotiknya. Caranya bagaimana? Nah, ini sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi tidak apa-apa, saya jelaskan ulang. Untuk install mikrotik, masukkan dulu CD-ROM-nya. Kalau di secara fisik ya, masukkan CD-ROM mikrotik. Kalau di VirtualBook, pilih storage. Kemudian di bagian CD-ROM, logo CD, pilih mikrotiknya. Nah, di sini saya akan gunakan mikrotik versi 6.47.ISO. Kalau tidak muncul di sini, bisa pilih choose virtual optical disk file. Nah, cari mikrotiknya. Misalnya di sini saya gunakan yang mikrotik 413. Oke. Maka di sini yang empty tadi berubah menjadi mikrotik 6.41.3.ISO. Kalau sudah, diklik OK. Jadi sebelum diinstal, atur dulu networknya. Saya ulang, adapter 1-nya di enable,
atur dia sebagai breed. Adapter 2-nya juga di enable, atur dia sebagai host only. Adapter 3-nya juga di enable, atur dia sebagai host only adapter dan mengarah ke 5. Setelah itu install mikrotiknya dengan cara pilih file ISO dari mikrotik. Kalau sudah, klik OK. Setelah di OK baru di start. Oke. Instalasi mikrotik ini sangat cepat, tidak butuh waktu lama. Ya. Jika sudah berhasil, akan muncul seperti ini. Kita centang semua dengan memilih A. Ya. Jadi semuanya tercentang. Ya. Select all with A. Jadi tekan A untuk memilih semua. Setelah itu, press I to install. Tekan I untuk menginstal. Tekan I. Ya. Di sini apakah ingin membutuhkan konfigurasi lamanya? Tidak usah. Jadi tekan N, no. Karena kita akan mengkonfigurasi dari awal. Kemudian di sini kita dikasih tahu bahwa harddisk kita akan diformat. Ya, bukan harddisk fisiknya yang diformat, tapi virtual ya, harddisk virtualnya. Tidak apa-apa, pilih ya. Maka di sini proses format akan berlangsung tidak sampai 5 menit. Ya, udah selesai. Begitu selesai diformat, langsung proses instalasi. Nah, proses instalasi selesai, tekan enter untuk restart. Nah, sebelum menekan enter untuk restart, pastikan CD-ROM-nya dikeluarkan dulu. Nah, kalau tidak dikeluarkan CD-ROM-nya, nanti dia akan menginstal ulang lagi dari awal. Cara mengeluarkan CD-ROM, di sini ada icon CD, klik kanan, pilih remove. Remove disk from virtual drive. Pilih force unknown, ya, sampai logo CD-ROM-nya berwarna abu, berarti sudah terhapus. Kalau sudah terhapus, baru tekan enter. Ya. Tunggu beberapa saat sampai proses load sistem operasi mikrotiknya berhasil. Nah, begitu muncul mikrotik login dan muncul versi mikrotiknya, berarti kita sudah berhasil install mikrotik. Nah, di sini bisa kita login dengan username admin. Nah, usernya admin, di enter, passwordnya tidak ada, langsung enter. Apakah kita ingin melihat lisensi? Pilih aja no, N. Enter. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, berarti kita sudah berhasil install mikrotik. Nah, ini adalah tahap yang yang ketiga kalau tidak salah tadi. Ya, tahap ketiga install mikrotik pada VirtualBox. Nah, setelah kita selesai menginstal mikrotik pada VirtualBox, langkah keempat kita harus install Windows sebagai klien. Nah, untuk install Windows di VirtualBox, saya sudah siapkan, karena kalau kita menginstal sekarang dari awal butuh waktu lama. Jadi saya sudah siapkan Windows 8 ya sebagai kliennya. Ya. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi saya punya komputer klien Windows 8. Selain Windows 8, saya juga punya mikrotik. Jadi di dalam laptop saya saat ini ada 3 sistem operasi. Sistem operasi yang pertama adalah Windows 10 bawaan dari laptopnya. Sistem operasi yang kedua adalah Windows 8 yang kita install di VirtualBox. Dan sistem operasi yang ketiga adalah mikrotik yang akan kita gunakan sebagai routernya nanti sesuai dengan skema yang tadi. Nah, yang ini sesuai dengan skema yang ini, bahwa
ada mikrotik, ya. Mikrotiknya adalah yang ini. Kemudian ada Windows, saya perkecil. Nah, ini Windows 8 sebagai klien. Satu aja kliennya, dan komputer admin yaitu Windows 10 yang kita punya, bawaan dari laptop. Jadi untuk langkah yang keempat sudah saya siapkan karena harus install dari awal, itu butuh waktu lama, tadi saya sudah siapkan. Nah, langkah kelima baru kita atur mikrotiknya. Konfigurasi mikrotiknya sebagai router. Untuk konfigurasi mikrotik sebagai router, kita butuh aplikasi Winbox. Nah, jadi kita cari Winbox. Nah, ini kita buka Winbox-nya. Run. Mana dia Winbox? Ini kita halo. Nah, ini Winbox-nya. Jadi Winbox yang kita buka ini fungsinya adalah untuk mengakses mikrotik kita. Ini sistem operasi mikrotik yang sudah kita install tadi. Nah, untuk mengkonfigurasi mikrotik yang ada di sini, kita akan atur lewat Winbox. Caranya bagaimana? Di klik naik board, ya, kemudian klik aja refresh, maka akan muncul daftar mikrotik yang sudah terinstall di laptop kita. Oke, kalau ada pertanyaan nanti disampaikan ya, Hasan Basri. Nanti saya jawab pertanyaannya. Saya lanjut dulu. Oke, setelah itu kita klik MAC address-nya, yang ini. Jangan klik IP address. Kalau klik IP address nanti dia 0 di sini. Jadi klik MAC address-nya. Setelah itu masukkan user login-nya admin, password-nya 0. Lalu klik connect. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau terjadi error, ini sering muncul ya, error seperti ini, bahwa router does not support secure connection. Please enable legacy mode. Jadi Winbox kita, router yang kita install di awal tadi tidak mendukung SSL, secure connection. Jadi kita harus aktifkan mode legacy, adanya di menu tool, kemudian legacy mode. Ini dicentang. Kalau sudah dicentang, ya, ini tercentang. Kalau sudah tercentang, baru connect ulang. Nah, jika berhasil, akan muncul Winbox seperti ini. Nah, ini adalah Winbox kita. Winbox ini fungsinya sekali lagi adalah untuk mengontrol mikrotik yang ada di yang sudah kita install tadi. Ya, di sini banyak menu. Ya. Nah, apa saja yang perlu kita atur di mikrotik? Nah, perhatikan 4 langkah ini. Untuk konfigurasi dasar mikrotik, ya, kita butuh 4 tahap. Tahap yang pertama adalah konfigurasi IP address, adanya di menu IP address. Tahap kedua atau langkah kedua adalah konfigurasi DNS, adanya di IP DNS. Langkah ketiga adalah konfigurasi gateway atau root, adanya di IP root. Dan langkah keempat, firewall. Keempat langkah ini pasti kita lakukan di semua versi mikrotik. Kalau kita mengkonfigurasi dari awal, yang keempat langkah ini wajib dilakukan. Apapun jenis mikrotiknya, keempat ini pasti kita lakukan. Setelah melakukan 4 hal ini, baru hal-hal lain itu adalah konfigurasi tambahan. Yang 4 ini wajib. Sekali lagi, 4 ini wajib dikonfigurasi.
Nah, kita langsung mulai konfigurasi menggunakan Winbook. Sebelum mengkonfigurasi 4 hal ini, IP address, DNS, dan seterusnya, saya sarankan untuk mereset dulu. Saya zoom, perbesar, ya. Mereset dulu konfigurasi MikroTik kita ke konfigurasi default. Adanya di bagian atau di menu sistem, kemudian pilih reset configuration. Sekali lagi, sebelum melanjutkan ke 4 tahap tadi, saya sarankan untuk mereset konfigurasinya dulu di menu System, Reset Configuration. Akan muncul seperti ini, centang yang No Default Configuration, Do Not Backup. Yang dua ini direset, dicentang, setelah itu klik Reset Configuration. Klik Yes. Begitu klik Yes, maka mikrotiknya yang ada di sini juga akan nge-reboot. Saya perkecil dulu biar kelihatan. Nah, seperti ini ya. Klik System, Reset Configuration, centang do no default configuration dan do not backup, kemudian klik Reset. Lalu klik Yes. Begitu di sini klik Yes, maka mikrotiknya yang di sini juga nge-restart. Kenapa? Karena ingat Winbook itu fungsinya adalah untuk meremote, mengontrol mikrotik yang sudah kita install tadi. Begitu mikrotiknya ngerestart, tunggu beberapa saat sampai muncul menu login, ya, baru kita koneksikan ulang. Dia akan tertutup Winbooknya, baru kita connect ulang. Login. Setelah berhasil login, baru kita ikuti 4 tahap konfigurasi dasar dari mikrotik. Langkah yang pertama, konfigurasi IP address. Adanya di menu IP address. Ya, sesuai dengan ini. Untuk konfigurasi IP address ada di menu IP address. Di sini IP, kemudian pilih address. Nah, akan muncul address list. Saat ini address list masih kosong. Nah, itu yang perlu kita tambah. Kalau menggunakan terminal mikrotik yang ada di sini, kita login sebagai admin, passwordnya kosong, ya. Sama caranya. Kalau Winbook tadi kita klik menu IP, kemudian pilih address, muncul address list seperti ini. Kalau di Winbook berbasis tag, cukup ketik perintah IP address print. Nah, tambahkan kata print untuk memunculkan. Nah, saat ini IP address masih kosong. Begitu juga lewat Winbook, IP address-nya kosong. Nah, sesuai dengan skema, kita akan nambahkan IP address baru. Kita lihat skemanya. Nah, sesuai dengan skema yang ini. Nah, untuk Ether 1 yang terhubung ke wireless, dia DHCP client. Jadi, untuk yang Ether 1, mana dia Winbook-nya ini? Untuk Ether 1, kita lihat interface-nya. Klik interface ya. Nah, ini saya taruh di bawah. Nah, interface-nya ada 3, Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Untuk Ether 1 itu adalah yang menuju ke HP, hotspot. Ether 1, IP-nya DHCP client. Untuk melihat Ether 1 ini, klik interface. Interface nanti akan muncul list interface seperti ini. Kalau menggunakan terminal, klik interface print. Nah, sama. Ada 3 Ether juga, Ether 1, Ether 2, Ether 3. Di sini juga sama, Ether 1, Ether 2, Ether 3.
Ether 1 IP-nya adalah DHCP client. Nah, cara mengatur DHCP client-nya adalah IP ya, DHCP client. Klik, kemudian klik tanda plus, pilih Ether 1 ya. Karena Ether 1 itu yang menuju ke DHCP client yang ini, DHCP client ya, Ether 1. Kalau sudah enable, yes ya. Kemudian apply, oke. Begitu di sini Ether 1 kita enable yes, ya. Tunggu beberapa saat. Ini masih searching. Statusnya masih searching. Jika berhasil, nanti Ether 1-nya akan otomatis mendapatkan IP dari tetheringan hotspot HP kita. Kita lihat dulu networknya. Untuk adapter 1 dia koneksinya ke Oke, dia masih searching, kita tunggu aja sebentar. Sambil menunggu, kita bisa tambahkan IP address untuk Ether 2. Di sini di bagian address list kita tambahkan untuk Ether 2 yang ini sesuai dengan skema yang ini Ether 2 IP-nya adalah 11.11.11.1. 11.11.11.1 garing 24. Itu untuk Ether 2 yang ini. Klik apply. Ya. Kalau sudah oke. Ether 2 sudah ada IP-nya. Berikutnya kita tambah juga untuk Ether yang ketiga, yang ke kanan. Ether 3 IP-nya adalah 15.15.1. 15.15.15.1 garing 24. Apply, oke. Nah, sudah ada 2 IP di sini. Tinggal Ether 1-nya, ini masih searching. Sebentar. Kalau tidak mendapatkan IP otomatis, biasanya tethering hotspotnya di limit. Saya cek dulu. Ya benar, ini dibatasi 1. Nah, sudah saya aktifkan menjadi 2 koneksi. Kita ulang, ini disable dulu, baru apply, enable lagi, baru apply. Sebentar.
Oke, di sini masih belum dapat IP untuk DHCP kliennya. Untuk sementara kita tambah manual. Kita tambah manual ya. IP-nya sesuai dengan IP dari wireless kita. Yang ini wireless LAN-nya. Ya. Kita lihat statusnya. Kita lihat detailnya ya. IP-nya adalah 192.168.43.96. Nah, jadi untuk Ether 1 kita gunakan IP yang mirip dengan wireless kita 192.168.43 titik anggap saja 2/24 karena 96 ini sudah terpakai jadi kita gunakan 2 untuk Ether 1 apply ya kemudian klik OK. Seharusnya di sini aktif tapi karena tadi saya blokir koneksi dari tetheringan hotspot di limit 1 jadi dia tidak bisa dapat IP otomatis. Oke. Kita sudah dapat atur IP address-nya di sini. Untuk Ether 1 IP-nya adalah mengikuti wireless. Ether 2 IP-nya adalah 11.11.11.1 sesuai dengan yang di sini. Dan Ether 3-nya adalah 15.15.15.1 sesuai dengan yang ada di sini. Sudah selesai tahap pertama, langkah pertama konfigurasi dasar dari MikroTik. Langkah kedua adalah konfigurasi DNS. Untuk konfigurasi DNS ada di menu IP DNS. Ada di menu, klik menu IP, kemudian pilih DNS. Nah, di sini DNS-nya kita biasakan gunakan DNS, Open DNS dari Google, yaitu 888 dan 8.8.4.4. Ini adalah DNS Google. Jadi yang perlu diatur adalah di bagian server, boleh 1, boleh 2, boleh juga 3, tergantung berapa DNS-nya. Kalau sudah, klik apply, OK. Langkah ketiga, ya, yaitu konfigurasi gateway, ada di menu IP route. Langkah ketiga, kita atur di menu IP routes. Nah, ini. Kita klik tanda plus. Gateway-nya adalah IP dari hotspot atau HP kita. Karena di sini HP saya IP-nya adalah 192.168.43.1, maka gateway-nya adalah 192.168.43.1. Kalau sudah, klik menu apply, ya. Lalu di OK. Sudah. Langkah berikutnya yaitu konfigurasi firewall, ada di menu IP firewall NAT. Ada di menu IP firewall, lalu pilih tab NAT. IP firewall NAT. Nah, di sini ada 3 yang perlu diatur. Klik tanda plus dulu. Ada 3 yang perlu diatur. Yang pertama adalah chain. Chain-nya adalah SRC NAT yang ini. Yang kedua adalah out interface. Out interface-nya adalah yang menuju ke WAN. Dalam hal ini adalah Ether 1. Ether 1 ini yang menuju ke WAN. Kemudian action-nya masquerade. Ya. Jadi ada 3 yang diatur, chain, out interface, dan action. Action itu ada di tab paling atas. Pilih masquerade. Saya ulang, ya. Klik tanda plus di IP firewall NAT, kemudian atur chain-nya SRC NAT, out interface-nya adalah Ether 1, ya. Kemudian action-nya masquerade. Kalau sudah, apply, OK. Maka di sini akan ada chain SRC NAT, action masquerade,
auth interface Ether 1. Sudah selesai konfigurasi dasarnya 4 tahapan ini dari IP address, DNS, gateway, dan firewall. Nah, tinggal langkah berikutnya adalah kita tes koneksi menggunakan ping lewat new terminal. Nah, klik new terminal di sini, kemudian ping ke gateway yaitu 192.168.43.1. Ya. Di sini masih timeout, berarti mikrotik kita belum terhubung ke gateway-nya. Coba ping ke 888, sama, timeout juga, berarti memang mikrotik kita belum terhubung ke gateway. Nah, kita lihat dulu. Ini adapternya sudah benar. Coba kita gunakan NAT. Lagi ngajar, Bu. Ya, ya, jadi sebentar ini masih belum terkoneksi. Kita tes lagi. Oke, apakah sudah jalan sekarang? Bisa lewat chat? Apa sudah muncul screen-nya? Belum ya? Sudah saya aktifkan rekodnya. Sebentar, saya Oke, silakan aktifkan mic-nya. Apa sudah muncul di layar sekarang? Belum, Pak. Belum, Pak. Apa yang muncul di layarnya? Masih pada firewall-nya itu. Oh, iya, betul. firewall. Yang tadi public network-nya, Pak. Public network. Saya stop dulu sharingnya. Kayaknya ada kendala di share screen. Aduh, macet ini. Sebentar. Isi. Zauji. Oke, sudah muncul sekarang? Iya, Pak, udah. Sudah, Pak. Oke, baik. Tadi waktu
hang-nya tadi sampai mana? Saya jelaskan. Sampai pada penonaktifan firewall itu, Pak. Oh, oke, sip. Hang di sana ya. Oke, berarti saya ulang. Tadi baru sampai konfigurasi firewall ya. Nah, jadi saya ulang. Pada saat konfigurasi firewall, di sini ada klik tanda plus ya. Di sini ada 3 yang diatur. Di bagian SRC NAT, kemudian out interface-nya adalah header 1, dan action-nya adalah masquerade. Nah, begitu pilih masquerade, pilih apply, kemudian pilih OK. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tahapan sesuai dengan 4 langkah konfigurasi dasar tadi, yaitu konfigurasi IP address, sudah DNS, gateway, dan firewall. Nah, setelah keempat langkah ini diatur, maka langkah berikutnya adalah kita tes koneksi, tes ping melalui terminal ya di sini. Ngepingnya kemana? Pingnya ke gateway. Ping IP gateway. Gateway-nya berapa? Gateway-nya bisa lihat di bagian IP routes. Nah, di sini. Saya bawakan dulu. Nah, di sini gateway-nya adalah yang ada IP-nya. 192.168.137.1. Itu adalah gateway. Coba ping ke gateway-nya 192.168.137.1. Enter. Nah, maka di sini akan muncul size 56 TTL 128. Ini berarti sudah replay, sudah berhasil terkoneksi. Tekan Ctrl C untuk menghentikan. Nah, jika terjadi request timeout atau RTO ya, atau muncul statusnya adalah timeout, pastikan firewall Windows-nya di bagian Windows Firewall ya. Nah, silakan dimatikan semua firewall-nya, baik yang privat, public maupun yang domain. Ya, matikan firewall-nya. Ya. Pastikan semua firewall-nya mati di komputernya, ketiga-tiganya. Setelah mati baru coba ping lagi. Jika sudah mati biasanya sudah replay. Nah, berikutnya setelah kita ping ke gateway berhasil, coba ping ke Google. Ping ke Open DNS Google, yaitu 888.8. Pastikan dia juga replay. Begitu replay ke DNS Google, berarti sekarang mikrotik kita sudah berhasil terkoneksi ke internet. Nah, setelah mikrotik kita berhasil terkoneksi ke internet, langkah selanjutnya adalah langkah tambahan sesuai fungsi dari router mikrotik kita. Nah, studi kasus ini kita akan fungsikan mikrotik kita yang ini sebagai jaringan hotspot. Jaringan hotspot dari laptop 1 dan laptop 2 atau laptop klien yang ada di sini. Artinya Ether 3, ini Ether 3 ya, bukan Ether 2, salah ketik. Ether 3 yang menuju ke klien akan difungsikan sebagai hotspot. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita kembali ke Winbook. Untuk membuat Ether 3 sebagai hotspot, maka pilih menu IP, pilih hotspot. Nah, di sini akan muncul masih kosong. Ya. Saya perbesar. Klik hotspot setup. Nah, di sini akan ada pilihan yang akan dijadikan hotspot adalah Ether 3. Jangan salah pilih di sini. Jangan pilih Ether 1. Ether 1 itu yang menuju ke internet. Ether 2 ke laptop admin. Ether 3 yang akan berfungsi sebagai hotspot. Klik next. Nah, maka otomatis akan mendapatkan menggunakan IP 15.15.1 di next lagi. Nah, di sini next saja. Sertifikatnya SSL-nya none ya. SFTP servernya tidak ada. DNS-nya otomatis di next saja. Nah, DNS name ini adalah nama hotspotnya. Misalnya jagungoda.net.
.net. Nah, di sini DNS ini ada aturannya. Harus menggunakan huruf kecil semua, tidak boleh menggunakan huruf besar, dan harus ada ekstensinya. .net, .com, .ac, .id, dan seterusnya. Nah, di next. Nah, kemudian usernya, user admin, passwordnya misalnya 212. Nah, jadi waktu login pertama kali nanti kita akan gunakan usernya admin dan passwordnya 212. Nah, kalau sudah di next lagi, selesai. Artinya sekarang kita sudah memiliki jaringan hotspot. Tinggal kita uji coba melalui jaringan klien. Nah, klien kita adalah Windows 8 di sini. Kita punya komputer klien yang kita install di VirtualBox tadi, ya, menggunakan Windows 8 sebagai kliennya. Nah, ini dia. Kita buka browsernya. Oh ya, kita atur dulu IP-nya. Networknya pastikan dia menggunakan host only adapter terhubung ke jaringan 5. Ya, oke. Ya. Kemudian pastikan ya secara otomatis dia akan mendapatkan IP ya, dan akan muncul login hotspot seperti ini. Nah, jadi di sini lihat. jagungoda.net itu adalah addressnya. Jadi begitu di sini kita tulis jagungoda.net, di enter, dia akan menuju ke halaman login Mikrotik. Nah, usernya tadi adalah admin, passwordnya adalah 212. Oke, berhasil login. Begitu berhasil login hotspot, kita sudah bisa connect ke internet, misalnya Google. Nah, sudah bisa. google.com. Jadi komputer klien kita sekarang sudah terkoneksi ke jaringan internet melalui jaringan hotspot. Kalau ini kita log off, nah, kemudian akses Google, tidak bisa karena harus login dulu, atau detik.com, nah, tidak bisa, harus login terlebih dahulu. Oke, seperti itu konfigurasi sederhana dari Mikrotik yang difungsikan sebagai hotspot. Nah, setelah hotspotnya berjalan dengan baik, maka ada beberapa pengaturan tambahan yang perlu kita atur di sini. Yang pertama, di bagian server profil dari hotspot, pastikan di sini di menu tab login, cookies-nya dihilangkan. Kenapa? Kalau cookies-nya diaktifkan, ya, maka klien waktu login, ya, di sini, waktu login dia akan tersimpan di komputernya. Jadi dia loginnya tidak akan muncul lagi. Setelah berhasil login, misalnya admin 212, begitu akses internet, dia di log, maka otomatis dia akan login lagi. Ya, matikan mic-nya ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara buat voucher? Nah, buat voucher untuk klien itu adanya di bagian user. Nah, di sini user. Kalau mau buat user, nah, klik tanda plus, misalnya username-nya tes, passwordnya tes, apply, oke. Jadi kita sudah punya user dengan nama tes, passwordnya tes. Kalau ingin mencoba, ya, ini kita klik login, nah, usernya adalah tes, passwordnya tes, oke. Nah, berarti dia sudah berhasil login. Nah, di sini sekarang tinggal buka
detik.com. Enter. Oke, sudah berhasil login dengan user tersebut. Oke, itu materi kita hari ini. Bagaimana caranya konfigurasi mikrotik di VirtualBook dengan studi kasus, tetheringan hotspot sebagai koneksi internet, komputer kita, komputer admin, ya, sebagai komputer admin yang mengkonfigurasi, yang membuka Winbook. Jadi tadi Winbook-nya kita buka melalui komputer admin. Sedangkan klien yang ini, Windows 8 ini, ya, kita fungsikan sebagai klien yang ada di sebelah kanan ini, sebagai klien 1 yang terkoneksi ke jaringan hotspot. Itu aja. Semoga bermanfaat. Nanti video yang saya jelaskan saya rekam, nanti bisa diputar kembali di kelas daring. Silakan untuk sesi berikutnya kita sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan.